Betul, jelas lah, jelas banget. Mau pakai baju apapun, even kalau misalkan kita pakai baju putih itu kelihatan. Karena rumputnya itu nggak putih. Iya, itu dia. Rumputnya itu coklat. Jadi bisa dikatakan Vikendi itu semua bertahan di compound. Namun saat di akhir-akhir match di late gamenya itu semuanya pasti open, sehingga smoke pasti diperlukan gitu. Betul. Jadi pada umumnya emang kalau di Vikendi akhirnya itu pasti banyak yang open. Sementara compound demi compound jaraknya itu dibilang berjauhan juga iya, dan lebar, gimana ya ngomongnya. Jadi obstacle di open field itu dikit. Bisa dilihat nih kayak gini. Ini kan kameranya udah gitu. Kelihatan kan tuh jarak-jaraknya tuh. Dari pohon ke pohon itu cuman putih. Jadi begitu kita pindah dari obstacle ke obstacle lain pasti jelas banget kelihatannya. Nah itu dia. Dan kalau late game sampai kita bertahan di satu batu ternyata harus pindah ke batu yang lainnya tanpa adanya smoke pasti akan tertake down. Sering kali di late game Vikendi itu kayak gitu yang terjadi. Sering kali karena susah banget buat masuk, apalagi kalau kita lihat mereka nggak punya vehicle tuh bakal sulit. Tapi kali ini kayaknya udah ada yang open fire nih dari Blue Beast. Itu dia, nampaknya Blue Beast melakukan fight dengan tim TSJ yang sedang melakukan rotasi lewat begitu saja dan langsung di-spray oleh Blue Beast. Tembakan selamat datang nampaknya untuk mengusir TSJ juga sudah berasap satu Zimanya. Yes, dibawa sama Cosmos, hampir aja meleduk. Tapi kita lihat dari tim Secret kayaknya udah dapetin compound baru, nggak lama juga sudah didapatkan informasinya dari siapa? Oh, Blue Beast. Itu kayak tembakan pengusiran sih dari Blue Beast. Dia kan tahu ya, wah dia lagi rotasi nih, coba kita tembak, semoga dia nggak kesini ya. Syukur-syukur dapet gitu. Iya. Itu antara semoga dia nggak kesini atau yang ditembak malah ada orang, ayo samperin. Ada dua sisi ya, ada dua sisi. Dari yang nembak sama yang ditembak gitu. Nah, nampaknya namun tindakan pengusiran Blue Beast berhasil dan TSJ mengarah ke compound yang lainnya. Berganti lagi ke arah Archer Game. Eunsu nampaknya kali ini Eunsu Opa akan coba menembak ke arah Zeus. Betul. Opa Eunsu. Dia nggak nembak nih, dia cuma ngeliatin aja, mantau, dibiarkan rotasi bebas. Di sisi area yang sudah meledak itu ada Alpha 7 Swaguin, ternyata tertangkap oleh Aerowolf Super Runa. Granat ke arah depan dan meledak begitu saja, namun mantul jadi nggak bisa men-take down seorang Swaguin. Yes, lemparan granat kedua harusnya nggak perlu karena udah diamankan sama Potato. Ya, dan kita lihat di mana Aerowolf mendapatkan satu kill pertama. Betul sekali. Ini harusnya jadi boostingan mental juga sih buat mereka. Oh, dapetin satu kill nih, berarti ada tanda yang bagus dan wangi. Kalau kita lihat juga mereka melakukan setup terlebih dahulu dari area castle, karena castle ini merupakan choke point atau titik temu dari beberapa bagian Vikendi. Ya, betul sekali. Dan kalau kita lihat dari circle-nya, nampaknya itu circle-nya berada di area bawah. Kalau teman-teman masih ingat tadi, sehingga semua tim yang ada di area atas itu harus dengan cepat menuju ke area selatan. Seperti juga tadi Aerowolf yang berada di area Cement Factory, mereka harus cepat untuk menuju ke area Dinopark, AB dan juga yang lainnya area kiri. Betul. Dan jalur rotasi tadi dari Aerowolf, dia ngambil posisi castle dan berhasil untuk mendapatkan satu player dari Alpha 7. Namun kita akan fokus kembali melihat tim-tim lain yang sedang berlalu lalang, berlomba-lomba juga untuk mendapatkan tempat yang aman. Bisa dilihat ya dari mapnya sendiri itu ada 1, 2, 3 tim yang melakukan late rotation. Aerowolf akan coba ditahan oleh Alpha 7, di mana tadi satu pemain dari Alpha 7 sudah dipulangkan oleh Aerowolf. Betul. Informasi penting itu buat Alpha 7. Kita lihat ya, Alpha 7 akan lebih memilih untuk masuk ke Dark Circle atau nahan Aerowolf di Dark Circle. Dan kita lihat juga dari Loops dan The Unnamed itu kayak bakal bertemu di sepanjang jalan. Sementara kalau kita lihat jembatan Castle dibegal sama Alpha 7. Oh, satu orang bisa mendapatkan tadi orang yang saat tampaknya kali ini kita saksikan di mana masih ada harapan untuk Aerowolf bertahan di belakang sana. Ternyata Blue Zone namun mereka masih bisa bertahan. Yes, betul sekali masih bertahan. Bahkan kali ini dari Potato udah diselimuti asap juga. Tapi Alpha 7 2K lock vision ke arah Aerowolf.
Ya, betul sekali. Super Una ada di area bawah. Super Una bisa menjadi kunci Aerowolf men-take satu persatu dari pemain Alpha 7. Betul, tapi kayaknya Port itu udah nggak bisa diselamatin lagi. Bahkan kali ini dapetin informasi yang cukup penting dari Renal Ray menuju ke arah V2 yang berada di belakang pohon. Super Una berhasil untuk melakukan penyeberangan. Kali ini kita saksikan di area bawah di low ground dari Alpha 7. Ini dia. Yes, Super Una ini bisa menjadi kuncian juga buat Alpha 7 ketika Alpha 7 sedang terlalu asik berada di atas spray depan. Ini ada momentum harusnya bisa di-take. Tapi kita bakal fokus kembali ke sisi lain. Terus kali kita berpindah ke kali ini spray ke Alpha 7 harus ter-take down. Belum ter-take down nampaknya low di sana dan ini membuka jalan Aerowolf bisa dikatakan. Bener banget. Ini Abrupt Slayer ini kayaknya penyelamat sih buat Aerowolf. Lagi berusaha buat nge-take down Aerowolf. Alpha 7 ditembak dari belakang sama Abrupt Slayers. Ya betul sekali. Slayer nampaknya menjadi pihak ketiga yang mana kali ini ternyata orang ketiga tidak merugikan, namun Super Una juga ter-take down tadi. Sayang sekali. Ya betul sekali karena angle shotnya lurus ke depan, bisa dapetin 2 vision sekaligus, dapetin vision ke Una, dapetin vision juga ke Alpha 7. But let's see, masih ada beberapa player dari Aerowolf yang survive. Mereka pasti punya cara gimana caranya biar bisa masuk, tapi kayaknya Renal Ray dan Hazelnut melakukan split. Ya, nampaknya Hazelnut tadi dikirim untuk melakukan split cukup jauh, memutar tadi Hazelnut, dan ini dia Hazelnut berhasil melakukan penyeberangan. Kita saksikan di mana Hazelnut akan coba di spray, namun Hazelnut bisa membawa aja dan ter-take down lah satu pemain dari Alpha 7. Wow, gila, counter spray yang sangat tajam dari Hazelnut berusaha untuk melakukan cover ke dirinya dan berhasil untuk touchdown ke Super Una. Betul sekali, Super Una masih bisa diselamatkan kali ini. Tadi Hazelnut benar-benar terjepit posisinya karena dia di spray, udah nggak bisa kemana-mana, udah lawan aja dan ternyata berhasil. Gila, itu keren banget. Usaha penyelamatan yang sangat maksimal, bahkan Alpha 7 langsung aja mundur. Ya itu dia, kita saksikan kali ini berpindah ke compound yang lainnya. Kita lihat di mana Alpha 7 satu orang di sana langsung dipulangkan saja oleh dan Aerowolf masih bertahan dengan 3 orang. Masih bertahan dengan 3 orang. Tapi masalah ada Abrupt Slayers di depan. Mohon maaf. Setelah Abrupt Slayers kita katakan dia membuka jalan Aerowolf, namun dia juga yang menutup jalan Aerowolf gitu. Iya, makanya ini Abrupt Slayers. Nanti kita lihat ya seperti apa. Semoga Aerowolf bisa menembus panasnya Blue Zone dan masuk ke dalam circle berikutnya. Karena di dalam circle itu itu center circle-nya benar-benar banget. Setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tim yang berdekatan. Ya betul, sudah ada 6 tim yang sama berdekatan mengisi seluruh titik pusat circle dan cari sesuai namanya selalu mencari masalah ya, mencari keributan. Betul sekali, mencari masa selanjutnya, dan Super Una masih berlari-lari juga dia. Kali ini akan coba melakukan regroup ke arah seorang Renal Ray, di mana Renal Ray memiliki sebuah Dacia. Ya, ada Dacia. Jadi kayaknya bakal mikirin strategi lain untuk muter jalan. Nggak bakal langsung tusuk tengah. Tapi kita lihat lagi dari sisi lain, ada Archer Gaming yang sudah mengisi area-area di dekat dengan Dino Park. Di bawahnya Dino Park. Ya, betul sekali, nampaknya compound tersebut sudah dikuasai oleh Archer Gaming dan di seberang ada Gatnya juga, Cijel. Yes, betul. Tapi mereka sudah mengisi bagian circle ini padat banget di dalam. Siapapun yang lewat nih bakal di-spray sama banyak orang. Tapi kalau kita dari kita ternyata sudah mulai memasak granat ke arah depan. Kayaknya nggak sempat waktunya. Golden sudah menggunakan mobil maju terus. Ya, nampaknya Gold kali ini dengan siadanya akan mengitari area pantai ya, bisa dikatakan. Iya, dia ngambil pinggiran pantai ya. Pesisir pantai kalau kita lihat dari mapnya. Smart juga ini. Ya betul sekali, karena itu bisa dikatakan banyak low ground yang terlihat dari atas gitu, Cijel. Itu dimanfaatkan oleh Loops. Betul, apalagi sisi yang harus dia jaga itu depan aja kan. Belakangnya emang ada air, cuman kan gimana pun caranya persentase ditembak dari air itu kan lebih kecil, kecuali dia ada kayak setup banget dari air. Nah itu dia. Dan vision ke arah air kan sangat-sangat jelas sekali, nggak ada obstacle di sana, sehingga kalau ada orang naik kapal udah pasti kelihatan. Kedengeran juga ada suara ngeng-ngeng gitu. Dan kita lihat lagi Rob Dini selalu bermain di atas. Ya, ini dia Rob Dini selalu bermain di atas, dan dia mainnya selalu dengan berban, bisa dikatakan. Tadi satu orang dari 4AM harus ter-take down, Shinhe nampaknya oleh tim DA. Super Una harus ter-take down juga oleh seorang Lau.
Waduh, baru aja cabut dari Alpha 7, ketemu lagi Alpha 7 di sisi lain. Tapi kita lihat dari Loops sudah mulai berjaga juga di pesisir pantai. Belum ada pertempuran yang pecah dari seluruh tim. Masih lengkap 16 tim. Hanya ada beberapa player aja yang terculik. Tapi kayaknya super nggak bisa selamatin lagi. Teman-teman dari Aerowolf langsung muter jauh. Ya, itu dia nampaknya langsung melakukan pemutaran bisa dikatakan. Dan akan ada satu orang di sana spray begitu saja oleh seorang Sena Texa akan mendapatkan 1 poin dari Aerowolf yaitu Hazelnut, dan Hazelnut masih bisa selamat. Aduh, gila. Deg-degan ya. Deg-degan banget gitu melihat Internal Ray naik motor ditembakin kena blue zone lagi. Astaga, ini benar-benar menyebalkan banget nih Alpha 7 posisinya. Tapi kita lihat dari sisi lain sudah ada fight yang terjadi dari 88 dengan Nova. Korpai sudah menempat satu player dari Nova di dalam rumah. Itu dia tadi kita saksikan di mana King bisa mendapatkan satu Jewi nampaknya. Satu orang bisa melakukan revive KS ke arah titik pin, namun Jewi juga harus di dengan cepat. Tersisa Korpai di belakang kali ini dengan G36C-nya akan mencari satu pemain dari Nova yang sedang melakukan flank, nampaknya order. Oke, ini compound dari Nova akan bisa untuk di-retake sama PW88, tapi kayaknya cukup sulit juga melihat ada player-player dari PW88 yang sudah pincang. Kali ini dari Paraboy berusaha untuk blind spray terus-menerus through the smoke, berhasil untuk di-revive dari Ice. Berhasil. Oke, Gigi masih berusaha untuk merangkak-rangkak, tapi Paraboy lagi-lagi blind spray through the smoke mendapatkan satu player, tapi ternyata bad system dari PW88 dari belakang langsung saja menumbangkan Paraboy dan berusaha untuk di-spray terus-menerus juga oleh Korpai dari rumah. Betul sekali, nampaknya order yang juga melakukan flank belum bisa men-take down satu demi satu pemain dari PW88, dan kita saksikan kali ini close combat terjadi. Ice akan berhadapan dengan satu pemain dari tim Nova. Dibuka juga di sana, mereka arah depan dan bisa terjadi oleh Ice, namun Ice sangat-sangat low HP dia. Low HP sekali diburu oleh Order 6 last man standing dari Nova. Berusaha untuk through the smoke, cari terus ke depan mendapatkan satu player, tapi kita lihat dari Order masih berusaha terus-menerus Korpai terlalu jauh. Betul sekali, flank yang dilakukan Korpai nampaknya terlalu jauh sehingga dia tidak bisa membackup teman-temannya tadi. Juga ada smoke yang menutup visionnya. Betul, apalagi Nova ini masih berada di rumah gitu. Masih berada di rumah, masih di tempat yang nyaman untuk melakukan revive. Sementara di sisi lain, Aerowolf. Oh my god, oh no, karena memang rotasinya tadi udah ditahan sama banyak kali tim berusaha untuk masuk tapi tidak apa-apa. Hashtag nice try, nice try teman-teman semuanya. Hashtag Rising Wolf, karena masih ada satu game lagi untuk Aerowolf. Betul sekali, kita harapkan Aerowolf nanti akan menggila game terakhir mereka di hari ini, namun kita saksikan nampaknya Korpai akan terus memantau pergerakan dari tim Nova, namun di sisi lain Alpha akan coba dipus oleh tim ASL. Ini dia yang dari tadi sudah saling pendekatan, akan coba di-take compound dari Alpha 7 oleh tim ASL. Masuk ke sana dengan Uzi, mereka ada depan cloning shoot yang sangat on point sekali. Waduh, maling masuk dari dalam jendela, langsung saja menumbang satu player dari Alpha 7. Last man standing menggunakan Uzi-nya akan berusaha untuk bertahan. Masa granat gak jadi diganti Uzi yang melakukan spray through the door. Berhasil mendapatkan satu tapi darahnya udah tipis banget. Apakah berhasil lagi? Spray terus-menerus, pintunya hancur. Bye untuk siapa tadi? Alpha 7, sampai lupa namanya. Itu dia Alpha 7 berada di sebuah kampung, langsung saja digerebek oleh AL dan langsung dipulangkan tadi dengan cepat sekali. Waduh, wadidaw. Ini kayaknya siapa yang punya compound yang menang nih kalau dilihat dari tadi. Nampaknya defensif compoundnya sangat-sangat kuat dari tim-tim yang bermain karena mereka sudah belajar dari Vikendi sebelumnya. Betul, banyak sekali Vikendi yang sudah mereka lalui dan mereka harusnya sudah dapat banyak banget insight. Sementara kalau kita lihat juga dari game kali ini Archer sudah terlock posisinya oleh DRS. Oh gila, take down oleh satu pemain DRS tadi kalau kita saksikan. Akan coba di revive kali ini, sudah ketahuan posisinya di arah mana. Akan coba dilemparkan kembali granat ke arah bawah. Dan belum bisa take down satu pemain terakhir dari Dancer Gaming. Betul. Ini mereka masih lama banget nahan-tahanan di luar zona. Apalagi granatnya oh kejauhan, masih mantul. Ditahan terus sama DRS. Gak kemana-mana nih kalau misalkan AJ turun bawah dapetin angle shot, ini bakal bye-bye banget sih buat Archer. Ya itu dia teman semuanya, akan kita saksikan Kak AJ turun ke bawah, dan ada satu lagi dari tim DRS juga dari kanan kiri nampaknya sudah dipantau, namun AJ nampaknya punya vision ke arah tim lain. Yes, betul sekali. Circle-nya memantulkan. Setelah tadi ke bawah-bawah terus
Ternyata kali ini mengarah ke arah open field dekat Dino Park. Ya ini dia seperti yang sedari tadi kita bahas. Kalau kita ngomongin Vikendi, memang awalnya semua nahan di compound. Namun akhirnya pasti akan open field dan membutuhkan banyak sekali moves. Yes, mau nggak mau mereka bakal deep juga untuk keluar dan tiba-tiba Chile. Dan lupa ada Zeus di area compound 4M bakal langsung flash aja kali ini. Abeli masih berusaha melakukan healing, apakah sempat 4M sudah bakal masuk juga dari kiri dan kanan. Ada Svan, ada juga Sasuke. Ya ini dia saksikan di mana Sukrit dan Svan ada di area atas ya, juga ada area yang cukup jauh dari Svan. Namun coba dicari kembali pemain-pemain dari 4M oleh tim Zeus yang melakukan ke arah ke mereka. Sudah merapat juga kali ini ke arah dalam, bisa berapa orang bahkan. Zeus tadi Suk masih mencari kembali pemain-pemain dari Zeus yang lainnya. Betul sekali, komponnya ditabrak, nggak tahu begitu aja akan tim berusaha menyisir kembali. Masih ada dua player yang berada di bawah. Hasaki juga udah mulai masuk, mereka sudah rig di sisi lain. Ada grup 88 yang juga sudah terrealisasi dan masuk dari arah atas menumbangkan satu player last man standing. IC apakah sempat kayaknya udah nggak bisa lagi. Svan akan berusaha untuk mencari lagi gerembek kiri kanan depan belakang. IC langsung saja dipulang ke Zeus Esports oleh 4AM. Benar-benar yang punya compound yang bisa bertahan kali ini, karena dari tadi tim-tim yang akan meretake gagal, Cicel. Betul, gila ini pokoknya punya rumah ya, yang penting. Tiba-tiba sudah banyak tim yang bertumbangan, bahkan lihat Sankuy soalnya. Wow, benar-benar open di mana di dalam circle ada 1-2 tim yang masuk ke dalam circle-nya. Ini bakal asik banget sih. Begitu circle-nya gerak, lihat detikannya udah 0 ya. Semuanya lari-larian, lomba-lombaan, terus tembak-tembakannya itu udah dari kanan di depan belakang. Ya betul sekali. Benar-benar semuanya harus dengan cepat masuk ke dalam circle, dan kita saksikan nampaknya dari TSG kali ini akan coba berdekatan dengan tim KP. Yes, betul sekali. Ini dalam waktu sekejap pasti tiba-tiba sisa 5 tim, 6 tim. Ya, begitu benar. circle-nya. Lihat gerak GPS-nya. Wow, ini benar-benar circle ke-6, teman-teman semuanya udah nggak bisa ditahan, udah kayak tusuk-tusuk. Ini sakit banget. Sakit banget. Kalau punya mobil masih bagus, kalau enggak udah susah banget, apalagi di dalam udah banyak yang nungguin, banyak kali palang last man standing meledak, mati dengan estetik. Ya betul sekali, Konina Power dipulangkan dengan cara sangat-sangat estetik tadi. Kalau kita saksikan dari tim Secret Gen kali ini akan coba mencari pemain dari Loops tadi. Chowski menjadi orang terakhir dari tim Loops, dan Blue Beast pun harus dipulangkan. Loops juga pulangkan kali ini. bener kan dari 11 tim. Oh, Blue Beast masih ada Aito-chan. Last man ya. Iya. Healing kayak nggak sempet. Itu dia. Nggak estetik. Gak estetik. Karena nggak di udara ketekonya. Tadi estetik si Black White. Betul. Terbang mobilnya ditembakin. Duar. Itu kalau di slow mo bagus ya. Iya, keren itu. Kayak di film-film. Dikasih efek-efek. Ledakan belakang. Estetik kan. Estetik sekali. Wah, ini tiba-tiba udah 7 tim aja. Silas hari kali ini bakal menyambut TSJ dengan lempar granat. Informasi saya masuk ke tim TSJ dan lagi-lagi Serka mengecil ke arah outfield. Dan ini kita saksikan di mana dari tim The Anime kali ini akan coba menahan pemain TSJ yang sudah mulai melakukan healing. JGZ sudah berhasil healing, Palaboy harus tertakedown karena terkena blue zone. Nova lagi-lagi melakukan split. Ada satu player aja dari Nova yang berhasil untuk berada di dalam circle. Nova kali ini pergerakan dari tim Secret Gen benar-benar dipotong. 2K sudah knockdown dan Silas bakal langsung menyapu bersih seluruh pemain dari tim Secret Gen. Ya, nampak kita saksikan kali ini perjuangan yang dari tim DA masih terus berlanjut. Dari lain King akan sebuah spray arah depan, kan belum berhasil men-take pemain-pemain dari kelas Digital Athletic. Betul sekali, kelas Digital Athletic masih bisa melakukan reset kembali, masih berempat, berdiri tegak, 9 kill dikantongin di sisi For Angry Man juga sudah dipulangkan. Wow, weekly rank dia hashtag 20 loh. Ya, itu dia. For Angry di hari ini 4M memang bermain tidak seperti biasanya. Di match pertama mereka tertakedown dengan cepat, di match kedua juga, dan kali ini mereka juga belum menampilkan permainan yang prima. Dia nggak angry, belum angry. Lagi kalem, jadi masih belum angry, tidak angry seperti biasanya. Tapi kali ini kalau kita lihat dari The Anime, ini cukup menarik ya. Biasanya The Anime suka tusun, alias pulang duluan. Tapi dia berhasil mendapatkan top 4 di game kali ini. Ya, permainan yang cukup bagus ditunjukkan oleh The Anime, Baki dan teman-temannya. Masih tertiga orang juga bisa dikatakan di weekend ini, dan mereka masih bisa masuk ke dalam circle, namun mereka harus berhadapan dengan tim ASL.
Yes, Abrupt Slayers yang bermain dengan galak, konsisten juga dari match ke match. Apakah bisa mendapatkan winner chicken dinner kembali? Digital Athletics juga sudah vision atas satu player. Wow, ini mereka semua bakal nahan sampai circle ke-8 terbuka. Ya itu dia. Nampaknya King masih bertahan di sana. Masih dia sendirian aja lagi-lagi Nova XQF. Enggak seperti biasanya Nova yang kita kenal bermain dengan galak, tapi kali ini kelas Digital Athletics yang menunjukkan taringnya main dengan sangat agresif. 9 skill point sudah dikantongin juga. Baki sudah meninggoy karena blue zone. Yu akan melempar granat ke arah depan, ke arah Heaven, namun Heaven masih bisa bertahan dengan sedikit sekali low banget itu. Tipis sekali. tapi udah nggak Candy dingin, tapi manasinnya nggak begitu caranya dong. Nggak begitu dong caranya dong. Mungkin dia sedikit panik juga ya. sedikit panik karena darahnya udah dikit. Tadi kayaknya mau pencet bandage deh. Itu Bandage salah pencet, kelempar, tapi kita lihat mobilnya terbang. Hampir saja King take down, tapi masih diselimuti asap yang tebal terus bersembunyi dari di belakang. What happened with ASL Heaven X? kena granat Ke diri sendiri. Heaven X, entah apa yang merasukimu sedari tadi dia membahayakan diri sendiri. Betul sekali, tapi Ray akan bergerak ke arah depan. Dan akhirnya cari pun didapatkan kali ini seorang race dari kelas Digital Athletics. Iya betul. Galak banget hari ini permainannya Sanskuy. Ya betul sekali. Dari sisi lain Q juga masih bertahan di belakang sebuah bak. Ini dia teman-teman semuanya seperti ke arah depan. Silas mendapatkan satu orang, yaitu seorang Q. Betul. Ini posisi dari DDA enak banget sih. Depan belakang liatin. Udah nguasain circle ya. Itu dia. Inilah yang tadi kita bahas di awal Kijal. Saat ngomongin Candy di akhir-akhirnya satu obstacle dengan obstacle yang lain itu sangat jauh, sehingga saat orang nyebrang dari satu ke satu yang lain itu ketahuan dan pasti ke take down. Dan kita saksikan kali ini Selly bisa bawa satu orang juga mendapatkan yang lainnya. Wow, dua tim yang sangat galak dari bagian West kali ini, tapi sudah mulai meng-spot lagi pergerakan dari King masih coba ngobrak spray nggak berhasil. Winner chicken dinner on Class Digital Athletics.